It's not just a car. It is John Wick's car. What's up lau-lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari yang indah ini nih lau-lau semua makin bahagia, makin sehat, makin mentereng aja dah pokoknya. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini Eyuk bakal nyeritain film aksi yang syarat dengan tembak-tembakan, tapi kagak berakhir di pelaminan nih. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lau semua tujuh tombol tengnong, terus jangan lupa di subscribe. Biar ngape? Biar Eyuk terus kangen sama lau. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul John Wick Chapter 2. Wedeo, keren banget ya. Film garapan Bang Chet Stahelski ini mendapatkan skor yang apik di angka 7,5 nih. Ya betis lah, aka beda tipis sama John Wick Chapter 1. Masih dibintangi oleh abang Eyuk nih, Bang Keanu Reeves. John Wick Chapter 2 menghadirkan nuansa action yang kental kayak susu bendera. Biar gak kelamaan ngak-ngek-ngoknya, langsung aja Eyuk style nih, John Wick Chapter 2. Yeah, Jonathan. Walk away. Film dibuka dengan jatuhnya gangster dari motor kreditan nih. Lalu Bang John pun muncul dan ngambil kartu yang bukan kartu remi entu. Ini Bang John ngapa jadi klepto juga yes. Setelah itu tuh Bang John pergi ke sebuah gudang. Dengan bantuan kartun tuh Bang John bisa masuk ke dalamnya. Dan rupanya itu tempat milik Abram Tarasov, saudaranya almarhum Vigo. Tujuan Bang John ke sono nih yakni buat ngambil Eleanor, boil kesayangannya yang dicuri sama anaknya almarhum Vigo. Setelah menghabisi beberapa anak buahnya Opa Abram, Bang John pun nyetator boilnya. Namun usahanya Bang John pun tidaklah mudah. Mungkin dalam hatinya Opa Abram berkata nih, kagak semudah itu juga Ferguson. Yoms, Bang John pun ngadepin banyak rintangan, mulai dari ngebut-ngebutan, tembak-tembakan, gelut-gelutan, dan itu boil yang tadinya mulus kayak kulitnya Kendall Jenner jadi berantakan. Di sudut lain, Opa Abram lagi skoy nyitut cerutu, hasil belanja online di tokonya Kang Gigi Debako. Samar-samar nih doi dengar teriakan anak buahnya. Bukan teriakan itu juga keles. Ini editor Eyuk sempak Doraemon. Oke, kita lanjut aja yes. Tiba aja nih Bang John pun masuk ke dalam ruangannya Opa Abram. Dan dengan sekutnya doi bilang, Opa masalah kita udah kelar yes. Opa Abram pun mengangguk walau sebenarnya doi keder juga sama kelakuannya Bang John. Keesokan paginya nih Bang John pulang dengan Eleanor yang rusak parah. Doi lalu ngubungin rekannya yang bernama Aurelio nih. Aurelio sendiri punya bengkel ketok magic. Aurelio pun datang lalu Yodis pun ngebawa Eleanor ke bengkelnya. Let me know when it's fixed. All right. Malam pun tiba, Bang John yang lagi asik nonton Ikatan Cinta tiba dikagetkan dengan kedatangan bosman Santino. Yoms, doi adalah pemimpin high table alias meja tinggi. Dalam pembicaraan yang hangat itu, Bang Tino meminta Bang John buat ngebunuh kakaknya nih. Hal yang tidak mungkin dilakukan, tapi Bang Tino tetap kekeh. Doi lantas bilang, John, lau tuh punya utang budi sama Eyuk. Bang John pun kemudian berkata, Eyuk paham, cuma ini kayaknya Eyuk lagi makan buah si mana lagi. Buah si malakama. Suwe, sambut Bang Tino. Dan kemudian Bang John pun menolak ajakannya Bang Tino. Bang Tino akhirnya melangkah keluar dari rumahnya Bang John. Ya namanya juga gangster pan, apalagi bosman nih. Dengan menggunakan petasan jangwe, Bang Tino pun meledakkan rumahnya Bang John. Bang John yang ada di dalam rumah pun melejit keluar. Terus Bang Tino pun bacut, sedangkan Bang John meratapi rumahnya yang kebakaran. Wah anjay, sekut bet ya Bang Tino. Scene pun berlanjut. Bang John yang pakai kaos oblong lalu berkunjung ke hotel Kontinensial nih. Doi kesono buat diskus sama si Winston dan mereka pun diskusi. Bang John curcol ke Winston masalahnya dengan Bang Tino, sang bosman itu tuh. Winston bilang kalau Doi itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi nih. Doi ngasih tahu ke Bang John kalau Bang Tino punya markernya Bang John dan Bang John mesti hormati itu. Scene lalu berpindah nih, Bang John pun pergi ke tempat Bang Tino. Di sebuah museum yang bukan museum gajah entu, Bang John nemui Bang Tino. Dua lelaki tangguh itu pun kembali bertemu.
Bang Tino menugaskan Bang John buat ngebunuh saudaranya yang bernama Cinggiana de Antonio. Wow, namanya Italiano de Cappuccino banget ya. Yodis bilang kalau saudaranya mokat, Yodis bisa ambil kekuasaan tertinggi dari High Table. Bang John pun paham hal itu. Oke, kita lanjut ke Bang John. Dengan menggunakan LRT nih, Bang John pun memulai aksinya. Doi lalu ngambil barangnya di tempat penyimpanan dan siap untuk berburu. Zajmatsliach, Mr. Vic. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat di Roma. Terlihat nih Bang John memesan kamar di Hotel Continental Roma. Di situ Doi disambut sama pemilik hotel yang bernama Babe Julius. Setelah curcol singklat nih, Babe Julius pun memberikan kunci kamar ke Bang John. Singkat cerita, Bang John pun mulai bergerak. Pertama, Doi datang ke tempat kawannya di badan pertanahan. Doi butuh peta kediamannya Cinggiano. Setelah itu, Doi pergi ke Taylor. Di situ Doi mesen 2 sel jas ke Uda Taylor. Jasnya entu tahan peluru, tapi nggak tahan sama cemburu. Apaan lagi nih skrip? Setelah itu tuh Doi pergi ke toko senjata. Doi milih-milih senjata di sono. Sayangnya nih kagak ada buatan PT Pindad di situ. Setelah puas memilih senjata, Bang John pun football ke hotel. Namun semua tindak tanduknya Bang John dipantau sama Suketi, tangan kanannya Bang Tino. Malam pun tiba, Bang John pun udah siap ke party. Ibarat lone wolf nih, Bang John berjalan sendiri. Sepanjang jalan kenangan. Asik banget ya. Gaya lau nih Kang Skrip. Di sudut lain nih, Suketi tetap setia memantau pergerakannya Bang John melalui mobil rentalan. Di sudut lain, Cinggiano sedang berpesta. Banyak rekanan Doi bertamu di situ. Dan seperti pemimpin meja tinggi yang lain nih, Cinggiano pun ditemani bodyguardnya yang bernama Darsono. Sementara itu, setelah menaruh alat perangnya, Bang John pun melangkah masuk ke pesta. Bang John berhasil menyusup ke kamar mandinya Cinggiano. Pas Cinggiano mau mandi malam, bye-bye rematik Cing. Cinggiano yang ngelihat Bang John di situ paham kalau Doi pasti mau dibunuh. Doi lantas bilang ke Bang John nih, "John, siapa yang nyuruh lau?" Bang John pun berkata, "Bang Tino Cing." Lalu Cinggiano akhirnya bunuh diri. Bang John yang ngelihat itu ngerasa sedih. Setelah mengetahui Cinggiano tewas, Bang John pun menembak Doi. Setelah itu Bang Jono melengos pergi. Sialnya nih pas lagi aso jalan, Doi keponggok sama Darsono, bodyguardnya Cinggiano. Darsono curiga kalau Bang John ngebunuh Cinggiano dan terjadilah adu tembak di situ. Ngelihat Bang John kabur nih, Darsono menyuruh anak buahnya buat ngejar Bang John. Sedangkan Doi ngibrit ke tempatnya Cinggiano. Scene lalu berpindah ke sebuah lorong yang gelap. Di situ Bang John berperang lagi melawan anak buahnya Cinggiano. Terjadilah peperangan yang epik antara Bang John dan anak buahnya Cinggiano. Gak hanya itu, Bang John pun dikepung sama anak buahnya Suketi. Bang John berguling, menembak, melompat, menjambak sampai akhirnya semua anak buahnya Cinggiano dan Suketi pun tewas. Kemudian Bang John pun melangkah keluar dari lorong itu. Nah, lagi asoy-asoynya jalan nih, Doi ditabrak sama Darsono pakai boil Mercedes. Untungnya aja kaki ditabrak angkot. Bang John harus meladeni Darsono. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Saking serunya nih, sampai-sampai mereka nyusruk ke dalam Hotel Continental. Mendengar suara gaduh, Babe Julius pun datang dan Doi marahin keduanya. Doi berkata, taplek warteg, lau berdua ngapain berantem di mari? Mana mecahin kaca eyuk lagi. Udah, lau berdua mending pergi ke pub aja. Hajojing kek, Mimik Amer kek. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke pub. Singkat cerita nih, Bang John dan Darsono pun duduk manja berdua sambil Mimik Amer cap orang tua. Woi, orang tua dilawan. Setelah itu Darsono pun melengos pergi sambil neraktir Bang John. Yang bikin kesel adalah rupanya Suketi juga ada di situ. Rasanya pengen banget packing kayu tuh Suketi. Oke, kita go back to Bang John. Setelah berhasil ngebunuh Cinggiano, Bang Tino lalu ngubungin Bang John. Namun bukan ucapan selamat yang didapat. Bang Tino pun ngancem Bang John. Lalu Bang John pun gedek dibuatnya.
Bang Tino kemudian menghubungi operator. Doi meminta kontrak terbuka atas nama John Wick dengan nominal 7 juta dolar. Di sudut lain nih, Winston akhirnya nemuin Bang Tino. Doi meminta Bang Tino buat kasih stempel darah, yang artinya Bang John udah kagak ada utang budi sama Bang Tino. What's coming to you? I have everyone in New York looking. Scene lalu berpindah ke New York. Sore yang indah tergerus oleh suara SMS yang nyaring bet. Bagi SMS mama minta pulsa, seluruh pembunuh bayaran dapat info itu. Winston, Darsono, pemain biola, pemain gules, Kang Sapu, sampai Hotel Continental New York yang slow aja nih jadi riuh karena SMS mama minta pulsa. Oke, kita jam tuh Bang John nih. Terlihat Bang John diserang abis-abisan oleh para pembunuh bayaran. Dan yang ngebuat Bang John terluka cukup parah ya dari pemain biola sama pegulat sumo yang badannya itu segede truk molen. Sampai akhirnya Bang John lagi jalan di taman nih, Doi ketemu lagi sama Darsono. Darsono pun menembak Bang John, lalu terjadilah tembak-tembakan antara mereka berdua. Gak hanya itu, mereka pun berantem di salah satu gerbong LRT. Dan akhirnya nih Darsono harus mengakui keunggulan Bang John. Ini berantem apa kualifikasi sih? Swebet yang bikin skrip. Singkat cerita nih, Bang John yang terluka parah akhirnya ditolong sama anggota para gembel. Doi pun lalu dibawa ke markasnya. Di situ Bang John dirawat dan setelah merasa enakan nih, Bang John meminta bantuan Bowery King, penguasa para gembel, untuk melacak keberadaannya Bang Tino. Di sudut lain, Bang Tino lagi ngadain pesta atas kenaikannya sebagai pemimpin meja tinggi. Nah, lagi asik-asiknya pesta nih, rupanya Bang John berhasil nyusup dan menyerang Bang Tino. Bang John menembak, skipping, kayang, lompat tali, jumpalitan, bikin konde, sampai akhirnya semua anak buahnya Bang Tino pun tiwas. Pra-ending di film ini terjadi saat Bang Tino melesat kabur menuju Hotel Continental, sedangkan Bang John masih berhadapan sama Suketi. Rupanya nih Suketi gak secanggih yang Euk kira. Baru diberi sedikit, jos, Suketi pun berhasil ditaklukkan. Lalu Bang John pun melengos pergi. Doi mengejar Bang Tino. Di tempat lain di Bang Tino sampai juga di Hotel Continental. Doi langsung merangsek masuk ke pub dan bertemu Winston. Di situ Winston ngerasa gedek sama Bang Tino. Doi berkata nih, lau sih, udah dibantuin malah nusuk dari belakang. Dengan tengilnya Bang Tino bilang, "Sak bodoh tai nganying, Yuk mau tetap di sini." Yo, Mas Bang Tino paham kalau Bang John gak bakalan bisa ngebunuh Doi selama Doi berada di Hotel Continental. Tanpa diduga, Bang John datang sambil bawa beceng. Winston yang lihat Bang John udah hilang akal nih, nyoba nenangin Bang John. Sialnya, Bang Tino dengan tengil malah manas-manasin Bang John, yang berakibat Bang John pun nembak Bang Tino. Bang Tino pun tiwas. Sedangkan Winston melongo sambil bilang, "Yah, John, ngapa lau tembak?" Let's go. Ending dari film ini terjadi saat Om Sharon, resepsionis Hotel Continental, menjemput Bang John di rumahnya. Setelah itu Yodis membawa Bang John buat nemuin Winston. Biasanya nih Winston langsung menghakimi siapa aja yang melanggar aturan Continental. Tapi Doi memperlakukan Bang John sedikit berbeda. Winston kasih 1 jam buat Bang John untuk lari. Setelah itu Doi bakalan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran yang ada di dunia. Bang John pergi, Winston menelpon operator, dan film pun selesai. Emang dah, film John Wick keren abis. Oke, seperti biasanya nih, sebelum Yuk bacot, Yuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film John Wick Chapter 2. Buat para kru, pemain, dan yang paling penting buat lau-lau semua. Sobat setia dunia EU. Semoga lau-lau sehat terus dan jangan lupa, jangan suka nyikut teman sendiri kayak Bang Tino. Oke, mamaci semua dan Yuk pun bacot. Bye.